Assalamualaikum, selamat pagi Mitra Idola. Agenda kita sekarang berbincang bersama Universitas Terbuka. Saya Donas dan narasumber kita sudah siap untuk membagi informasi pada Anda. Yang pertama adalah Pak Direktur Universitas Terbuka Semarang, Pak M. Muzamil MM. Selamat pagi Pak Muzamil. Selamat pagi Mas Donas. Iya, apa kabar Pak Muzamil? Alhamdulillah, masih dikaruniai sehat. Alhamdulillah, itu yang sekarang paling penting dan berharga. Betul sekali. Matur nuwun Pak, menyempatkan waktu Sami-sami ke Idola untuk bersama Mitra Idola menambah informasi soal Universitas Terbuka. Pak Direktur ditemani sama Pak Marketing Manager, bener ya? Betul Pak. Nah, Pak Insinyur Bambang Yulianto STM SI. Pak, manggilnya Pak Bam apa Pak Yul? Pak Bam aja. Pak Bam. Baik. Suka Samson nggak Pak? Gimana? Suka Samson nggak? Oh, suka sekali. Oh, iya, suka ya. Soalnya namanya Bam kayak vokalisnya dulu dia. Oke. Kabar baik ya Pak Bambang ya? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga bersama Mitra Idola. Mitra Idola kita akan ngobrol banyak soal Universitas Terbuka karena kalau Pak Direktur nih, Pak Muzamil nih udah 30 tahun mengabdi di Universitas Terbuka, betul ya Pak ya? betul sekali. 30 tahun. Dan di Semarang ini menjadi direktur sejak tahun 2021. Ya, betul. Nah, pasti ini narasumber yang tepat sekali ya. Jadi ngerti dalemannya UT. Mungkin kalau di belah dadanya itu ada tulisan UT, Pak. Betul sekali. Saking mendarah daging, menjiwai banget. Nah, Pak Muzamil, kalau kita bicara soal Universitas Terbuka, itu kan tagline-nya terbesar tersebar di seluruh Indonesia, bener ya, Pak ya? Iya. Ini persisnya apa, Pak? Maksud yang termaktub di balik tagline itu, Pak? Ya. Jadi begini, sesuai kepres. Jadi misi UT itu adalah memperluas akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi anak bangsa ini. Karena apa? Karena saat itu waktu berdiri 1984, daya tampung lulusan SLTA yang masuk perguruan tinggi itu sangat-sangat terbatas. Jadi saat itu Presiden Soeharto berinisiatif membuka perguruan tinggi yang tidak perlu gedung gitu artinya, yang tidak batasi geografis. Akhirnya berdirilah Universitas Terbuka yang bisa menampung siapa saja asal mempunyai ijazah SLTA atau sederajat. Jadi itu solusi atas problem saat itu, di mana perguruan tinggi negeri sangat-sangat terbatas. Saat itu mengapa daya tampung terbatas? Karena jumlah universitas sangat terbatas. Juga biayanya mahal, Pak. Oh ya iya, sih? Ya kan? Karena kan perlu gedung, perlu dosen, dan di universitas itu pasti ada rasio antara dosen dan mahasiswa. Jadi kalaupun nambah kapasitas mahasiswa, pasti perlu gedung, perlu dosen, dan itu tidak bisa instan. Makanya UT solusinya. Oke. Itu sejarahnya. Sejarahnya begitu. Kemudian terbesar tersebar di filosofinya gimana nih Pak Muzamil? Jadi karena misinya adalah memperluas akses pendidikan tinggi seluas-luasnya, termasuk yang di pelosok, maka UT itu tersebar di mana-mana, termasuk daerah terluar, gitu ya, terpencil, gitu. terdepan 3T. Makanya UT itu ada di mana-mana, termasuk perbatasan negara Malaysia, di Pulau Sebatik, pokoknya dimanapun. Ya, kebayang nih karena saudara kita yang di daerah 3T itu pasti merasa mau kuliah, nggak kebayang, impossible. Mana mungkin ada perguruan tinggi di perbatasan di wilayah terluar. UT solusinya. Ya, sebagai gambaran ya. Saya beri ilustrasi real ini. Untuk daerah terpencil, untuk ke kota kecamatan itu 1 hari. Dari kota kecamatan ke kota kabupaten untuk ikut ujian saja itu sehari lagi. Jadi 2 hari.
Ini yang UT nih. Iya. UT-nya masih segitu ya Pak? Nah, waduh. untuk ikut ujian, kebayang nggak misalnya kalau nggak ada UT gimana gitu? Iya. Nah, itu saking terpencilnya, saking luasnya negeri kita, makanya Iya, tersebar. Oke. Nah, kenapa terbesar? Besar. Karena Samad ini hampir 600.000 mahasiswa UT. 600.000. Iya. Wow. Kalau perguruan tinggi normal saja kan paling 14.000, 15.000 gitu. 600.000 kebayang berapa luas lahannya Iya. untuk bikin kampus nampung 600.000 mahasiswa. Nah, karena sistem pendidikannya jarak jauh, makanya kita nggak perlu ruang yang sebesar itu. Cukup kantor karena kita menganut prinsip pendidikan bisa di mana saja dan kapan saja. Oke. Wow, tersebar, terbesar. Dan mungkin lebih banyak mekanisme belajarnya gimana nih Pak? Pembelajaran jarak jauh. Iya. Artinya sehingga nggak perlu ada kampus. Yes. Itu mengurangi biaya banget gitu ya Pak? Iya, sangat. Oke. Teknis pembelajaran mungkin secara umum biar ada gambaran nih Pak. Yang belum nggak tahu, masih ada yang belum tahu Universitas Terbuka Mitra Idola. Semoga dengan perbincangan ini jadi tahu semuanya gitu ya. Oh nggak Pak Mujamil. Jadi gimana? Ya. Cara belajarnya gitu. Belajarnya melalui media pembelajaran dan yang utama itu adalah modul yang tercetak. Tapi juga ada yang tidak tercetak seperti audio, video gitu ya. Apalagi sekarang eranya era teknologi digital. Benar. Jadi kita bisa pakai media seperti Zoom itu ya. Jadi itu sangat teknologi memudahkan banget ya Pak sekarang ya. Istilahnya pembelajaran jarak jauh. Iya. Universitas Terbuka ini. Jadi ingat waktu pandemi Pak, kemarin kita pakai PJJ istilahnya juga. Iya. Jadi PJJ di kala pandemi itu kan PJJ yang accident sebenarnya. Oh, accident. Ya. Kepep mau nggak mau harus ya Pak ya. Sehingga saat itu sekolah maupun perguruan tinggi kan terkaget-kaget gitu. Iya. Tidak tahu caranya, tapi di satu sisi pembelajaran harus tetap berjalan. Oh iya. Nah, makanya ya itu dapat dikatakan sebagai pembelajaran jarak jauh yang ya sangat tidak ideal. Sangat tidak ideal. Iya, saat itu. Ya. Makanya kita mendengar waktu itu banyak masalah di PJJ itu. Iya. Jadi anak dipaksa Zoom, seperti itu kan kasihan orang tuanya. Betul. Nah kalau yang di UT ini bukan dipaksa atau accident, emang by design sejak awal. Iya, by design. Kita sudah menyiapkan apa yang disebut buku materi pokok atau disebut modul. Dan modul itu ditulis oleh ahlinya, minimal doktor dari perguruan tinggi ternama. Dan modul itu bukan sekedar buku teks, tapi adalah gini, seperti dosen mengajar di ruangan di kampus, terus ditulis dalam modul, jadi interaktif. Nah, sehingga mahasiswa merasa seperti berhadapan dengan dosennya. Gitu ya. Memang karena yang menyusun adalah ahli, jadi buku modulnya itu memang modul buku, tapi seolah karena interaktif seolah ada dosennya, belajar sama dosen langsung. Modul itu membuat ini PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang tidak accident, nggak dipaksa, nggak ujuk-ujuk, nggak accident, tapi emang udah by design gitu. Apalagi Pak yang ciri khas dari UT ini, modulnya ada, apakah cukup itu atau ada hal lain yang untuk melengkapinya? Ya, jadi modul itu selain ditulis ahlinya, selain interaktif, modul itu juga dilengkapi ilustrasi atau foto-foto, juga ada tugas dan latihan. Sudah termasuk tugas ada dan latihan. Evaluasi formatif. Jadi kalau kita ngukur saya udah mampu berapa persen ya atas materi X misalnya, itu di situ sudah ada latihan-latihannya gitu. Terus tadi untuk memastikan bahwa mahasiswa ini bisa menyerap ilmu adalah diadakanlah ujian tadi. Ya, ada evaluasi formatif. Jadi tingkat penguasaannya berapa persen itu mahasiswa bisa mandiri melakukan sendiri di dalam modul. Termasuk foto-foto. Jadi kebayang nggak misalnya di Papua itu nggak ada becak misalnya. Di situ udah kita tunjukkan ini loh foto becak. Jadi Iya. Wow.
Itu Mitra Idola mengapa menjadi solusi nih ya, karena tidak semua saudara kita di seluruh wilayah Indonesia bisa akses kampus perguruan tinggi, maka universitas terbuka menjadi solusi dan desainnya, cara mainnya itu udah disesuaikan dengan situasi kondisinya gitu ya Pak ya. Oke. Nanti kita akan lebih dalam lagi, termasuk kalau misalnya Anda saya baru tahu nih mau ikutan, mau gabung, syaratnya apa aja, biayanya berapa, nanti kita dalami lagi. Tapi sebelum break, Pak Muzamil, UT Semarang, kan UT itu di seluruh Indonesia. Ya, betul. Ada berapa berapa tempat se-Indonesia? Jadi kalau misalnya kantor cabang gitu ya. Oh, istilah kantor cabang. Ya, yang disebut UT daerah. Itu ada 39 di wilayah Indonesia dan satu lagi mengurusi mahasiswa di luar negeri. Jadi ada 40. Di luar negeri ada, Pak? Ada 4.000 sekian, termasuk di Hong Kong, Arab Saudi, Korea, banyak, Australia banyak. Nah, terus kalau yang Semarang termasuk dari 39 itu Pak ya? Iya. Oke, UT Semarang. UTEDA Pak istilahnya? Ya, UT Semarang. UT Semarang gitu ya. Kampusnya di Pak atau lokasinya Pak? Jadi kita itu sebenarnya nggak ada kampus secara fisik. Adanya ya di dunia maya gitu ya. Jadi kalau untuk kantor itu ada di Jalan Raya Mangkang. Ya, Jalan Raya kantor. Mangkang. Ya. Dan wilayah kerjanya mulai kalau timur itu Blora, barat sampai Pemalang. Oh, paling timur Blora, paling barat Pemalang. Wilayah kerjanya? Iya, ada 13 kabupaten kota. Maksudnya kalau warga di luar 13 kabupaten kota nggak boleh ikut UT Semarang? Ya, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi takutnya nanti ketika ikut tutorial terlalu tatap jauh. muka. Iya, soalnya ada tutorial tatap muka sebagai bantuan belajar. I see, Jadi dipilihkan, mengapa ada wilayah kerja biar lebih memudahkan mahasiswa kalau mau tutorial tatap muka. Iya. Baik, siap. Kita break sebentar ya Pak Muzamil ya. Pak Bambang nanti jenengan memberi informasi soal penerimaan mahasiswa baru, caranya bagaimana, ya mekanismenya. Anda Mitra Idola, saya undang juga untuk bergabung. Silakan menyampaikan pertanyaan Anda atau Anda punya pernyataan, silakan sampaikan. Kami akan segera kembali. Masih Anda ikuti perbincangan di radio bersama Universitas Terbuka Semarang. Transportasi maritim kini menjadi kunci dalam perdagangan global. Miliki kunci sukses. Join Unimar Amni Semarang. Wana Adikula, Universitas Maritim Amni Semarang adalah universitas maritim pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kami benar-benar lahir dari ruh maritim. Saat ini, Universitas Maritim Amni Semarang telah terakreditasi baik sekali oleh BAN PT, serta mendapat approval dari International Maritime Organization, sehingga lulusan Unimar Amni Semarang dapat diterima bekerja di perusahaan pelayaran nasional maupun di perusahaan pelayaran internasional. Lulusan kami juga sudah tersebar di berbagai bidang penyedia jasa dan layanan di sektor maritim. Join Unimar Amni to see the world. Daftar Unimar Amni sekarang juga. Klik unimar-amni.ac.id. Follow Instagram unimar.amni.semarang. Wah, ini murah banget, Din. Jangan asal murah, mah. Cek dulu produknya terdaftar di BPOM atau belum. Aduh, ribet banget sih, Din. Enggak kok, mah. Gampang. Nih, aku ajarin ya. Pertama, download dan install aplikasi Cek BPOM di Play Store. Gini nih caranya. Kedua, buka aplikasi Cek BPOM. Gini nih. Ketiga, pilih kategori pencarian. Nih, gini nih, Ma. Oke. Keempat, masukkan kata kunci dan tekan cari. Yang ini nih, Ma. Kelima, hasil pencarian ditampilkan. Nih, berupa data produk terdaftar di BPOM. Oke. Kayak gini ya, Ma. Wah, gampang ya. Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, Jalan Sukun Raya nomor 41A Banyumanik, telepon 024 761 3761, WA 0812 2569 4252.
Di Playgroup dan TK Alam Arido, bermain adalah aspek inti dari pembelajaran. Belajar tapi juga bermain dan juga menyenangkan. Apa yang mereka suka. Nah, kalau sudah dapat, oke, itu bisa jadi tema kita. Pengalaman belajar menyenangkan, menantang, dan membantu memotivasi anak-anak mengadopsi sikap positif. Kita outing dengan cuaca yang panas gitu, mereka akan, panas Bu Guru, aduh kadang gitu. Tapi kita olah dengan sesuatu hal yang positif. Iya betul, ini panas ya, yuk kita cari daun yang lebar. Pilar pertama di Sekolah Alam Arido adalah pilar akhlak. Usia balita adalah pondasi untuk menanamkannya. Menyusuri sawah belakang sekolah kita, bisa juga kita larikan ke akhlak. Lihat, ada sawah, selain Pak Tani juga Allah tentunya yang menyuburkan. Seberapa besar cinta dan perhatian orang tua pada anak, begitu juga Sekolah Alam Arido pada siswanya. Saya menangani anak berkebutuhan khusus, speech delay, ketika mengungkapkan sesuatu tuh kesulitan. Alhamdulillah kita bisa, itu saya alami sendiri. Dia nangis, Allahumma sholli ala Muhammad, saya sholawatin terus nih anak. Dan sekarang tuh sudah bisa bilang, Bu Guru aku mau main ya, itu rasanya tuh pengen nangis. Saya Bu Alifa, saya guru PGTK Alam Arido. Info lengkap follow IG Sekolah Alam Arido. Sekolah Alam Arido Semarang, mandiri dan solutif. Kuliah di universitas negeri yang tanpa tes ada nggak sih? Yang bayar kuliahnya nggak mahal. Pengen kuliah di universitas negeri tanpa tes? SPP hanya 1 jutaan per semester. Program studinya banyak yang berakreditasi A dan sekaligus akreditasi internasional. Ada beneran? Ya, UT Semarang jawabannya. UT Semarang? Universitas Terbuka Semarang. Daftar segera. Universitas Terbuka Semarang, daftar segera. Pendaftaran mulai 13 Mei sampai 23 Agustus. Mau info lebih lengkap? WA aja ke 0856 011 00042. Sekali lagi ya, WA aja ke 0856 011 00042. Yuk daftar sekarang juga di UT Semarang. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri terbesar dan tersebar di Indonesia. Radio Idola 2024. Memandu dan membantu. Masih Anda ikuti perbincangan di radio bersama Universitas Terbuka Semarang. Hai Mitra Idola, lanjutkan lagi bersama Universitas Terbuka. Pak Muzamil MM, Direktur Universitas Terbuka Semarang, dan Pak Bambang Yulianto, Insinyur Bambang Yulianto STMSI, Marketing Manajernya UT Semarang. Saya Donas bersama Anda. Sebelum kita lanjut, ke Anda dulu ya yang kasih komentar. Ada Pak Slamet lewat WA menulis, UT, Universitas Legend. Dulu ibu saya kuliah di sini. Semoga kualitasnya semakin bagus. Oke. Ada tangkapan dikit Pak Direktur? Iya, jadi memang UT itu concern kepada kualitas, sehingga semua proses pembelajaran, semua proses bisnis UT itu selalu mengikuti prosedur yang sudah baku jadi. Sehingga tidak heran jika akreditasinya itu banyak yang A. Wow. Ya. Termasuk mendapatkan beberapa program studi mendapatkan sertifikasi internasional seperti manajemen, akuntansi dan hukum dan sebagainya. Jangan salah Mitra Idola. Ini kayak saya bayangkan tadi tuh di awal kita dengar penjelasan Pak Muzamil nih. Alah, ini apa tuh? Nggak ideal, maksudnya nggak ada kampusnya, nggak ada dosen tiap saat ketemu, paling kualitasnya nggak bagus. Nggak bener ya Pak ya? Nggak. Akreditasi A, ya. Beberapa fakultas apa ya? Ya. Program studi. Program studi, oke. Bahkan ada yang sertifikasi internasional. Iya, FIBA. Oke, luar biasa. Satu lagi komentar dari Mas Aldo. Apresiasi untuk Universitas Terbuka. Gara-gara ada UT, mama saya mau kuliah padahal usia udah 50 something, di atas 50. Ya. Banyak kayak Pak, karena nggak ada batasan kan Pak ya? Betul, nggak ada batasan usia ataupun tahun ijazah. Wow.
Berarti tergantung kemauannya. Iya. Ini pas banget kalau Idola kan bulan Mei ini mengkampanyekan lifelong learning, Pak. Belajar seumur hidup. Ini solusinya UT nih. Iya, betul. Ya kan? Kalau mau kuliah, kalau udah saya nih belum pernah kuliah misalnya mau kuliah kan nggak mungkin kalau kampus biasa, Pak ya. Nah, gimana caranya kalau mau bergabung atau masuk di UT Semarang? Nggak ada ini loh, Mitra Idola batasan usia loh atau tahun ijazah. Ya. Berapapun. Betul. Sebelum ke Pak Bambang, paling sepuh mahasiswa umur berapa, Pak? Jadi ini cerita real. Ketika wisuda itu ada cucunya, bapaknya sama neneknya itu hadir bersama dengan, jadi 3 orang tuanya, anaknya, kakeknya bareng. Jadi kakeknya tuh besoknya mau pensiun gitu. Wow, yang wisuda tuh kakeknya? Wisuda, tiga-tiganya. Ya Allah, kakeknya, bapaknya, cucunya. Iya. Wow. Jadi waktu saya tanya kenapa yang kakeknya ini, kenapa kok masih semangat? Ya karena saya ingin jadi contoh untuk anak cucu saya. Hebat banget nih kakek nih. Wow. Baik, sekarang ke Pak Bambang Yulianto. Ini mekanisme pendaftaran bagaimana nih Pak Bambang Yulianto? Mungkin bisa dijelaskan. Monggo Pak Bambang. Baik, terima kasih. Kalau agak diangkat dikit mic-nya boleh Pak? Iya biar. Nah, kalau mekanisme pendaftaran sangat mudah sekali di UT, yaitu seperti yang tadi dikatakan Pak Mujamil tadi bahwa lulusan fresh graduate bisa mendaftar di UT. Syaratnya mudah sekali. Hanya ijazah, foto 3x4 dan materai. Itu dan aja. Ijazah, foto 3x4, materai. Itu dan aja. Itu semua online. Pendaftaran online. Oh, zaman sekarang jangan kalah sama yang lain dong, Pak. Belanja aja online gampang, masa mau daftar kuliah UT susah. Online bisa. Oke. Ijazah, foto 3x4, materai, udah itu aja. Dan ijazahnya nggak ada batasan tahunnya. Batasan tahun tidak ada. Tahun lulus silahkan. Batasan lulusannya kapan? Wow. Jadi mulai yang baru fresh graduated ya, lulus kemarin sampai lulus yang entah berapa dulu banget masih bisa banget. Oke. Terus ini kapan bisa daftar? Apakah setiap setahun sekali seperti kampus lain atau karena ini bukan kampus biasa maka mekanisme pendaftaran juga nggak biasa? Kebetulan kami di UT itu ada 2 kali pendaftaran setiap tahunnya. 2 kali pendaftaran? Oh, jadi setiap semester bisa? Iya, semester. Ini sekarang semester ganjil, yaitu pada saat tanggal 6 Mei sampai 23 Agustus. 6 Mei sampai 23 Agustus. Oke, Mitra Idola dicatat ya. Jadi tiap semester dibuka pendaftaran dan semester ganjil ini mulai 6 Mei sampai 23 Agustus. Segera. Terus? Silahkan mendaftar aja, syarat-syaratnya mudah seperti yang ditanyakan tadi, daftarnya online, dan itu pembayaran admisi itu 100.000, kemudian untuk pembayaran yang lain itu hanya 36.000 sampai 40.000. Jadi seperti yang dikatakan Pak Mujamil tadi, tanpa uang gedung. Tanpa uang gedung karena emang nggak ada gedungnya ya. Tanpa uang gedung, biayanya murah sekali. Oke, karena nggak ada uang gedung pasti lebih murah dibanding kampus biasa. Oke, saya ulang Pak, pendaftaran 100.000. Oke, kemudian nanti biaya kuliahnya adalah 36.000 sampai 40.000 per SKS. Per SKS. Oke. Kalau ini ada yang nanya nih, per semester berarti biayanya berapa Pak? Oke, ini Pak Ahmad, terima kasih. Biaya per semester. Kan tadi hitungannya Pak Bambang 36.000 sampai 40.000 per SKS. Nah, kalau ditanyakan per semester gitu gimana Pak jawabannya? Ya tergantung yang diambil berapa. Ya, rata-rata berapa Pak? Rata-rata hanya 1,5 juta udah bisa kuliah. Rata-rata 1,5 juta per semester. Per semester bisa kuliah. Udah bisa kuliah. Udah nggak ada apa lagi Pak? Biaya apa lagi? Dan dapat modul. Dapat modul. Oke. Kayak misalnya ini Pak, apa? Jaket atau apa-apa gitu Pak? Bisa. Kami ada koperasi namanya Koperasi Karunika, bisa pesan di situ. Jakarta Water bisa harganya 125.000. Oke. Nah, sekali lagi Pak Ahmad, jadi antara sekitar rata-rata 1,5 juta ya Pak ya, per semester. Oke.
fakultasnya apa aja Pak yang disediakan dan prodinya apa aja? Ada 4 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas FKIP. FKIP adalah Fakultas Keguruan, Ilmu dan Pendidikan. Ya, Fakultas FH ISIP. FH ISIP. Ya, ISIP itu untuk Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. Oke. Ya, dan FEB Ekonomi Bisnis ya. Bisnis dan FST. Ya. Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, 4 fakultas. Ya. Prodinya Pak? Prodinya banyak sekali. Banyak sekali. Ya, banyak sekali di situ. Bisa dilihat di website kami di www.ut.ac.id. Di situ ada berbagai macam prodi. Oke, siap Mitra Idola. Jadi kalau Anda nanya program studinya apa aja, banyak. Tapi kalau fakultasnya, based on fakultasnya ada 4 ya. FKIP ini basically menjadi calon guru gitu lah ya kira-kira ya. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FHISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Prodinya banyak sekali. Lengkapnya Anda bisa lihat di websitenya UT ya, di ut.ac.id. Saya nanya lagi nih Pak Bambang, apakah mekanisme kelulusan kemudian wisudanya, nah ini gimana? Sama dengan universitas negeri lain atau bagaimana? Oh iya, terkait dengan lulusan yaitu sama dengan universitas lain, tergantung yudisium. Ya sama-sama yudisium, tapi untuk wisuda kami ada dua tahap wisuda. Yang pertama bisa di UT Pusat. Ya, tentunya jumlahnya terbatas karena seluruh Indonesia wisudanya di UT Pusat. Jakarta berarti Pak ya? Jakarta ya. Dan kapasitas gedungnya sampai 5.000. Oke. Kemudian 1 bulan setelah wisuda Jakarta, namanya di daerah itu upacara penyerahan ijazah. Misalnya di UT Semarang itu 1 bulan setelah wisuda Jakarta baru menyelenggarakan di UT Semarang. Oke. Jadi, tapi kalau yang di Jakarta nggak semua bisa ikut nggak semua ribut karena itu hanya pilihan saja. Pilihan. Sesuai dengan IPK yang dia dapat, kita undang ke Jakarta. Sudah di Jakarta, seluruh Indonesia. Oke. Makanya Mitra Idola kalau kuliah di UT mau wisuda di Jakarta IP-nya yang bagus ya. Minimal berapa? IPK? 3 ke atas. 3 ke atas. Yang di bawah 3 nanti di daerah tuh dikasih. Ada acara wisuda juga gitu atau diserahin aja ijazah? Ada acara wisuda seperti proses wisuda biasa. Oke. Pakai toga, jubah kebesaran ya. Biar bangga gitu Pak digini. Iya. Oke, baiklah. Nah, Mitra Idola yang mau bergabung silakan ya. Anda kalau mau ngobrol sama Pak Muzamil atau sama Pak Bambang Yulianto, monggo silakan. Kalau mau nelpon langsung bisa 024 671 0808. Itu nomornya. Kalau mau WA, monggo 0811 2792260. Ini dari 6161 namanya siapa? Oke. Singkatannya EP. Nitip pertanyaan buat saudara saya. Ingin memberikan masukan untuk meningkatkan layanan Halo UT. Permasalahannya adalah kadang suka slow rest. Oke, matur nuwun. EP. Pak Muzamil boleh dikasih tanggapan? Ya. Nanti kalau seperti itu akan sampaikan ke UT Pusat karena yang mengelola Halo UT itu adalah UT Pusat di Pondok Cabe. Oke. Ya, jadi tapi kami sudah melakukan evaluasi dan akan dilakukan segera pembenahan seperti menambah SDM dan menambah alat. Ya, terima kasih masukannya untuk Pak EP tadi. Mas EP atau ya. Jadi Halo UT ini Pak ya, semacam hotline ya Pak ya. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun lewat di situ. Oke, siap. Tapi untuk mahasiswa UT Semarang sebaiknya langsung WA UT Semarang atau datang daripada ke sana ke pusat ya. Oke, benar-benar. Kalau di Semarang bisa ada nomor khusus yang WA di Semarang nih. Jadi selain lebih cepat karena nggak banyak yang di situ kalau UT pusat kan se-Indonesia. Betul. Berapa Pak nomornya? Nomor WA-nya
0856 0856 01 01 10 10 0042. 0042. Oke. Ini WA-nya UT Semarang. Betul. Mitra Idola, kalau ada apa-apa, mau pertanyaan, mau masukan, apapun silakan WA di sini. Yang respon robot atau bukan, Pak? Manusia sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore, oke. Siap. Sekali lagi Mitra Idola bisa dicatat ya, 0856 0110 0042 itu WA-nya UT Semarang. Baiklah, kita akan break lagi sebentar. Nanti kita lanjutkan. Yang ingin bergabung ya, silahkan. Bisa sekali lagi telepon 024 671 0808 atau WA 0811 279 260. Masih Anda ikuti perbincangan di radio bersama Universitas Terbuka Semarang. Kuliah di universitas negeri yang tanpa tes ada nggak sih? Yang bayar kuliahnya nggak mahal. Pengen kuliah di universitas negeri tanpa tes? SPP hanya 1 jutaan per semester. Program studinya banyak yang berakreditasi A dan sekaligus akreditasi internasional. Ada beneran? Ya, UT Semarang jawabannya. UT Semarang? Universitas Terbuka Semarang. Daftar segera. Universitas Terbuka Semarang, daftar segera. Pendaftaran mulai 13 Mei sampai 23 Agustus. Mau info lebih lengkap? WA aja ke 0856 011 00042. Sekali lagi ya, WA aja ke 0856 011 00042. Yuk daftar sekarang juga di UT Semarang. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri terbesar dan tersebar di Indonesia. Di kantor, internet lemot, harus digital marketing, sumber daya nggak ada. Don't worry, Nexa hadir dengan solusi teknologi inovatif. Komitmen Total Solution untuk menghadirkan Connected Future. Sudah lebih dari 2.500 perusahaan telah menikmati layanan 24 jam 7 hari dari Nexa. Sudah berpengalaman 10 tahun. Layanan Nexa, Nexatel, layanan internet, IT support, dan infrastruktur jaringan. Nexa Apps, pengembangan dan pembaruan aplikasi dan software bisnis. Nexa Data, co-location and hosting solution. Nexa Digital, pengelolaan media sosial, perencanaan media, serta desain grafis. Nexa Solution, layanan perangkat keras, perencanaan ruang kontrol, dan infrastruktur data center. Serta Nexa Organizer, melaksanakan segala ide kreatif, event, online, offline. Berkat Nexa, masalah internet dan digital marketing solve. Segera gabung dengan mereka yang sudah puas mendapat layanan dari Nexa. Hubungi 024 850 9595 atau klik www.nexa.net.id. Kepoin juga Instagram @nexanet.id. Nexa, next level experience. Intak atau iptek? Kalau bisa semua, ngapain milih? Untuk masa depan anak, pilih yang terbaik. Di SMP SMA Multazam. Akal diasah, akhlak dibina. Ada program pertukaran pelajar loh ya. Keren. Wah, bantu orang tua banget tuh. SMP SMA Multazam Islamic Boarding School Pondok Pesantren Multazam terakreditasi A, berbasis akhlak mulia, program tahfidz Quran 30 juz, terampil bahasa Inggris dan bahasa Arab, pengembangan potensi bakat dan minat. Lulusan diterima di PTN seperti Undip, juga kampus ternama seperti Universitas Al-Azhar Kairo. Berlokasi di kota Semarang Atas dengan suasana asri pegunungan. Daftar sekarang juga bisa via WA. Hubungi Ustadz Andi 0882 3276 3834 atau Ustazah Wiwi 0877 3665 3550. SMP SMA Multazam membentuk generasi Qurani berprestasi. Orang pintar belajar dari segalanya dan dari semua orang. Orang biasa belajar dari pengalaman mereka. Orang bodoh sudah memiliki semua jawabannya. Demikian pesan dari Socrates. Lifelong learning. Lifelong learning.
Ending Fresh Show. Memandu dan membantu. Memandu dan membantu. Masih Anda ikuti perbincangan di radio bersama Universitas Terbuka Semarang. Hai Mitra Idola, kita lanjutkan ya perbincangan bersama Universitas Terbuka tersebar dan terbesar di Indonesia. Kita masih bersama Pak Muzamil, Pak Direktur UT Semarang, sama Pak Bambang Yulianto, Marketing Manager. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oh ya, masih ada waktu loh kalau Anda mau bergabung ya, mau nelpon WA silahkan. Pak Direktur, jadi ini mungkin krusial dan pertanyaan sejuta umat nih. Oke. Lulusan UT, apakah dihargai atau dipandang sama dengan perguruan tinggi atau universitas negeri yang lain? Ya. Jadi begini, UT itu kan merupakan perguruan tinggi negeri. Jadi semua aturan itu juga berlaku bagi UT, termasuk akreditasi dan sebagainya. Yeah. Termasuk ijazah dari civil effect-nya itu tidak ada bedanya dengan perguruan tinggi seperti UGM, Unpad, Undip atau apapun. Jadi tidak ada bedanya. Artinya apa? Lulusan UT juga bisa mendaftarkan di kantor pemerintah, menjadi tentara, polisi dan sebagainya. Oke. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, jangan khawatir. Dan mungkin tambahan lagi, Pak. Jadi sebagai bukti ini ya, ketika rekrutmen CPNS, ya, UT lulusan terbaik itu adalah lulusan terbanyak itu adalah UT, lulusan UT. Wow, pas rekrutmen CPNS. Iya, dan kita tahu rekrutmen sekarang tuh kan nggak mudah ya, karena online ya. Oh, sejak dulu Pak nggak mudah. Iya. Termasuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di berbagai daerah itu yang paling banyak adalah lulusan UT. Oke, it says something ya, Mitra Idola itu udah berbicara dengan lebih keras tuh ya kan? Ya oke, jadi jangan khawatir, lulusan Universitas Terbuka ini sama dengan yang lainnya, bahkan di lapangan itu terbukti malah kampiun tuh ya, rekrutmen CPNS itu yang terbanyak yang masuk adalah dari lulusan UT. Oke. Tadi Pak Muzamil mau cerita soal rekor itu tadi, rekor itu? Ya, itu rekor muri dan kemarin ini sebentar lagi akan dilakukan ulang. Apakah masih tetap UT? Gitu. Tapi saya yakin masih tetap UT untuk terbanyak lolos CPNS. Ya, baiklah. Nah, sekarang nih Pak Bambang, jadi kembali ke mekanisme pembelajaran gitu ya. Sebelum ke ujian nih ya, kalau tadi kan ada modul, terus ada tatap muka. Ya, boleh diceritakan soal tatap muka ini, berapa kali atau bagaimana caranya? Baik, model pembelajaran seperti yang dibicarakan Pak Muzamil itu melalui media modul. Kemudian namanya tatap muka itu namanya web. Oke. Ya, jadi tutorial webinar. Jadi mahasiswa bisa melalui web di rumah. Dengan tutor. Sebanyak 8 kali. 8 kali per semester. Per semester. Ya, dilakukan selama 2 bulan saja. 2 bulan saja. Yang tatap muka tadi ya. Tatap muka itu ada yang langsung, ada yang lewat teknologi. Web tadi. Iya. Oh, oke. Nah, kemudian ujiannya nih Pak. Ujiannya gimana nih untuk memastikan penyerapan materi dengan baik nih? Ya. Bentuk ujian di kami itu ada 3 bentuk. Yang pertama take home essay. Yaitu ujiannya bisa dikerjakan di rumah. Ya, dengan waktu 24 jam. Jadi mahasiswa bisa unduh, mengerjakan
bisa upload kapan saja selama 24 jam. Ya, Oke. gitu. Jadi bisa dilakukan di rumah. Dan itu oke. ada jadwalnya. Oke. Ada jadwal tertentu. Kalau mahasiswa di luar jadwal itu tidak bisa mengunduh. Oke, Dan siap. passwordnya mungkin beda-beda ya. Itu tidak semua orang bisa ngunduh soal itu. Oke. Jadi passwordnya diberikan khusus mahasiswanya. Iya. Oke, ya. Kemudian bentuk yang kedua ujian tatap muka. Ujian tatap muka. Seperti perguruan konvensional yang lain, yaitu tatap muka ujiannya itu bentuknya multiple choice, komputer dilakukan di berbagai daerah-daerah kabupaten kota. Oke, jadi nggak harus di Semarang semua. Iya. Biar lebih mudah dilakukan ya. Iya. Misalnya ada teman-teman yang kuliah UT Semarang tapi rumahnya di Kudus misalnya, nanti ada daerah Kudus. Iya. Oke, Yang ketiga yaitu online. Ya, jadi mahasiswa ke ujian online itu langsung menghadap komputer di berbagai daerah kabupaten kota dan langsung lihat hasilnya. Benar salahnya dia berapa, lulusnya tidak, dia langsung tahu. Karena online jadi real time. Jadi ada pertanyaan soalnya langsung dijawab juga langsung ketahuan hasilnya. Iya. Oke. Ini beda sama yang take home essay. Jadi dia bikin essay dia tuh, bukan multiple choice ya Pak ya? Iya. Oke, ada 3 tuh. 3 ujiannya. Take home essay, tatap muka, dan online. Dan satu lagi ini keunggulan UT. Ujian di UT itu bisa milih di mana saja. Ya. Bisa milih di mana aja. Bisa numpang, istilahnya di kami numpang ujian. Misalnya ini mahasiswa Semarang. Kemudian dia tugas di Surabaya. Bisa ujian di Surabaya. Sampai Papua. Jadi 40 cabang. Betul fleksibel jadi ya. Wah, bahkan pada saat umroh pun kami melayani juga Pak. Iya, kemarin ada mahasiswa yang umroh. Iya. Kami melayani ujian melalui semi proctoring. Iya, online juga. Oke. Iya. Wah, saya yakin kalau yang ujian pas umroh nilainya bagus tuh. Dia ibadahnya kuat ya. Doa di depan Hajar Aswad ya kan. Waduh, keren. Jadi itu solusi banget. Misalnya beneran ada yang lagi tugas gitu yang harus balik ke kota asalnya. Nggak perlu lagi ke kota ya. Oke. Izin ke UT Semarang, UT Semarang menyampaikan ke UT yang dituju. Oke. Iya. Ujian tuh per semester Pak ya? Setiap semester, per semester Pak ya? ya. Oke, siap. Nah, mungkin informasi selanjutnya yang mau kita bagi adalah soal ini nih. Jadi kan ada banyak fakultas, 4 fakultas ya Pak Muzamil ya. Kira-kira prospeknya ke depannya atau peluang kerjanya gimana nih? Jadi begini, seperti biasa pasti ada beberapa program studi yang favorit. Seperti manajemen itu sangat-sangat favorit. Dan itu juga akreditasi BAN PT. BAN PT itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan itu sudah A. Dan juga dapat akreditasi internasional FIBA. Jadi nasionalnya sudah A. Dan juga sudah dapat internasional. Dan itu lapangan kerjanya sangat luas, bisa di BUMN, bisa di kantor pemerintah, sehingga menjadi salah satu program studi yang favorit. Tidak ingin jadi manajer dan sebagainya. Ada lagi yang ingin mungkin jadi notaris, jadi lawyer, jadi kerja di kejaksaan, itu prodi hukum, itu juga A, dan juga sudah akreditasi internasional. Jadi banyak sebenarnya program studi yang sudah A. Seperti BGSD, mungkin bagi teman-teman pemirsa yang ingin jadi guru SD, atau guru TK, itu juga sudah A. Atau mungkin yang ingin di perpajakan, itu juga sudah A. Jadi banyak pilihan di UT itu. Banyak pilihannya, akreditasi A ada cukup banyak juga, ada yang juga mendapatkan sertifikasi internasional dan peluang kerjanya sangat luas gitu. Ibu Nani, terima kasih. Ini mungkin baru dengar ya pertanyaannya. Tadi saya udah sempat tanyakan. Dalam satu semester kira-kira berapa kali tatap muka? Kemudian pertanyaan kedua, jurusan favorit di UT apa ya Pak ya? Ibu Nani terima kasih bergabung. Monggo. Ya, jadi 8 kali itu kan sebenarnya sifatnya bantuan belajar.
sebenarnya mahasiswa karena belajar mandiri ya tiap hari idealnya belajar seperti halnya ketika mengikuti perkuliahan di tatap muka. Jadi seharusnya mahasiswa itu mandiri, baik menyusun jadwal belajarnya gitu ya. Benar. Ya. Memang salah satu kayak syaratnya emang keinginan belajar harus tinggi ya Pak ya. Ya betul. Karena nggak langsung di ini tiap hari gitu kan. Oke. Jadi selain tutorial tatap muka atau web seperti yang dikatakan Pak Bambang, juga ada tutorial online yang bisa diakses 24 jam. Jadi UT menawarkan berbagai layanan yang fleksibel yang sesuai kebutuhan mahasiswa. Oke. Jadi artinya untuk memperdalam pemahaman tentang satu materi itu ada mekanismenya, ada ruangnya untuk Anda bertanya, berdiskusi dengan dosen ya. Oke. Jurusan favorit UT apa Pak? Kata Bu Nani. Ya, selama ini program studi favorit satu program studi manajemen yang tadi A tadi. Kedua hukum, ketiga PGSD, PG PAUD. PG PAUD itu perguruan untuk yang guru, calon guru TK, guru PAUD. Komunikasi sekarang juga banyak peminatnya. Program studi sistem informasi mungkin yang ingin mendalami komputer. Ya. Oke. Itu ya Ibu Nani, terima kasih untuk bergabung. Pak, kalau kita kembali ke ide besar ya Pak ya, tentang UT ini kan 1984 berdiri ya Pak ya. Solusi untuk persoalan anak bangsa biar bisa kuliah gitu. Sejauh ini gimana Pak catatan sejarah gitu ya dengan UT setelah berdiri sekian lama nih Pak, yang bisa dibagikan nih prestasi-prestasinya gitu Pak? Ya, sebenarnya banyak ya prestasi UT ya, tadi termasuk masalah akreditasi, termasuk tadi rekor muri gitu ya. Dan kalau boleh bicara mengenai kualitasnya seperti apa, saya akan mulai dari ini, input, proses, output gitu ya. Jadi kalau inputnya baik, ya inputnya baik, kan saya jamin di UT itu prosesnya baik. Karena semua modul, semua soal itu kan ada SOP-nya yang jelas ya. Direview oleh banyak pakar gitu ya. Outputnya pasti baik. Jadi jangan membandingkan UT itu dengan UGM yang mahasiswa sudah sangat terseleksi. Dengan inputnya super ya. Nah, kalau UT itu siapa saja boleh masuk. Lulusan paket C boleh. Jadi orang seperti apapun bisa masuk UT, sehingga tidak apple to apple jika membandingkan UT itu dengan UGM. Tapi ini sebagai catatan, belum lama ini ada lulusan UT, S1-nya UT akhirnya bisa kuliah S2 di UNER, S3 di UNER, dan menjadi lulusan terbaik sekarang jadi dosen UNER. Itu lulusan UT ya. Oh ya, by the way, master ada nggak Pak di UT? Ada. Ada program S2 atau magister. Di antara yang favorit itu adalah magister manajemen dan magister administrasi publik. Jadi kalau ingin mendalami manajemen atau administrasi publik, mungkin bagi pegawai pemerintah bisa mendaftar di kedua program magister tersebut. Wow, S2 sudah ada juga Mitra Idola. Jadi makin terbuka. Termasuk S3. Peluang besar. S3. S2, S3. Beneran sekarang nggak ada alasan ya untuk nggak belajar lebih tinggi. Pokoknya belajar seumur hidup, bahkan sampai kuliah S3 itu bisa di universitas terbuka. Ini solusi sekali. Baiklah. Baik, Pak Muzamil, ini di bagian akhir nih. Sebelum closing statement Pak Muzamil, Pak Bambang Yulianto memberikan dulu juga pesan penting berkaitan dengan pendaftaran ini. Pendaftaran sudah dibuka. Segera saja mendaftar untuk calon-calon mahasiswa UT. Persyaratannya sangat mudah, KTP, ijazah, kemudian hanya materai. Iya. Bisa dilihat di
web kami www.ut.ac.id. Oke. Pendaftaran bisa online. Bisa memang online. hanya online aja ya? Online. Datang langsung nggak bisa? Bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Nanti kita ada petugas kami yang memandu. Oh, tetap aja datang ke sana itu online juga. Bisa, Oke. online, ya. Oke, online-nya via website tadi ya Pak, ut.ac.id juga Ya, di situ. Sia UT. Oke, apa? Sia, ya. Sia tuh? SIA. SIA. Oke, tapi di website itu ada. Oke. Ya. Pak Muzamil, Ya. closing statement. Ya, bagi kami begini ya. Kalau menurut orang Islam menuntut ilmu itu wajib. Ya. Gitu ya. Benar. Dan jargon UT itu kan belajar sepanjang hayat. Wow. Ya. Jadi siapapun bagi kami itu mempunyai hak untuk belajar menambah kapasitasnya, tidak tergantung usia. Jadi mumpung mungkin ada pemirsa yang ingin menambah ilmunya, bisa, bahkan tidak harus terpaku pada program studi tertentu. Bisa milih, saya ingin belajar marketing, oke ngambil beberapa mata kuliah marketing. Mungkin saya juga ingin belajar hukum, boleh. Jadi bisa. Boleh memilih mata kuliah apapun di beberapa yang tersebar di berbagai program studi boleh. Wah, keren. Wah, bagus banget tuh, Pak. Jadi saya sudah punya ijazah, saya nggak perlu ijazah lagi, tapi saya ingin ilmunya. Boleh. Di eceran retail gitu. Boleh. Iya. Oh iya, pokoknya zaman sekarang tuh ilmu harus kita pelajari semuanya nggak. Dan di OT memberikan solusinya tuh. Kalau di kampus yang reguler konvensional nggak mungkin. Iya, harus terpaku prodi tertentu. Betul. Dan saya tuh agak terharu tadi loh Pak, waktu Pak Muzamil cerita tentang tadi jangan bandingkan apple to apple sama UGM karena soal inputnya beda. Kan beda. Aku ingat pernah tuh ada tuh Pak Kiai yang bilang gitu, pokoknya tempat saya semua orang boleh ngaji, mau seorang mau ngaji kok harus ditolak gara-gara nggak lulus tes gitu. Nah ini kayak gitu tuh, jadi semua boleh kuliah di UT. Ya kan? Oke, siap kalau begitu. Pak Muzamil matur nuwun bersama Mitra Idola. Sami-sami. Pak Bambang, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya. Mitra Idola, kita sudah bersama dengan Pak Muzamil MM, Direktur Universitas Terbuka Semarang, dan Pak Insinyur Bambang Julianto STM SI, Marketing Manager UT Semarang. Saya Donas, terima kasih sudah mendengarkan.